Wiro Sableng mengulum senyum dan buka mulut dengan suara lunak. Rasa-rasanya kami yang disebut tikus-tikus bermuka manusia ini tidak mempunyai permusuhan dengan sobat-sobat semua. Sompret, semprot Gonggoseta. Jangan sebut kami sobat-sobatmu. Wiro garuk-garuk kepala, lalu manggutlah manggut. Lantaran apakah yang membuat kalian semua ingin jiwa kami? Kenal pun hari ini. Gonggoseta tertawa melengking dan memandang pada kawan-kawannya. Sobat-sobatku, serunya, kalian dengar omongan tikus gondrong itu? Mereka tak ada permusuhan dengan kita, tidak mengerti mengapa kita semua inginkan jiwa mereka. Juah! Gonggoseta meludah ke tanah. Apa kalian masih belum tahu tengah berhadapan dengan siapa saat ini? Wiro angkat bahu. Justru itu memang yang kami kepingin tahu. Gonggoseta kembali keluarkan tertawa melengking. Aku Gonggoseta. Dia terangkan nama satu demi satu, menyebutkan nama atau gelar. Kami semua adalah tokoh-tokoh istana, hulu-hulu balang kerajaan. Wiro Sableng manggut-manggut. Tidak disangka-sangka, ujar pemuda ini. Setan alas, apa yang tidak kau sangka, sentak Gonggoseta. Sementara kampret-kampretnya yang lain tetap menunggu dengan tenang. Tidak disangka-sangka kalau hari ini kami akan bertemu dengan tokoh-tokoh silat istana, dengan tokoh-tokoh yang berjulukan hebat semua. Sungguh satu kehormatan besar bagi kami. Gonggoseta tertawa melengking, kawan-kawannya terdengar menggerendeng. Tikus busuk, jangan pura-pura tidak tahu. Kalian telah membunuh setan pikulan dan 3 setan darah. Mereka adalah kawan-kawan kami. Kalian salah sangka, Kak, jawab Wiro cepat. Kami tidak membunuh setan pikulan. Jangan jual kentut, arti Gonggoseta. Wiro Sableng tertawa. Siapa yang jual kentut, jawabnya. Kentut putri yang paling cantik pun di jagat ini tak ada orang yang akan mau membelinya. Paras Gonggoseta dan 7 kawannya menegang membesi. Ini adalah satu penghinaan. Mereka dipermain-mainkan. Di lain pihak, Pranajaya menggigit bibir. Bagaimana Wiro masih bisa bergurau menghadapi bahaya macam begini? Pemuda bertangan buntung ini sudah sejak tadi mengeluh dalam hati. Dia ingat pesan gurunya. Kota raja penuh dengan tokoh-tokoh silat berilmu tinggi. Berurusan dengan mereka berarti mati. Prana melirik pada Sekar. Gadis baju kuning dilihatnya juga berada dalam ketegangan. Gonggoseta maju lagi selangkah. Seret, dari balik punggungnya manusia kepala besar ini cabut sebilah golok 4 persegi panjang yang belebarnya 1,5 jengkal. Senjata ini berkilauan di tempat sinar matahari sore. Sebut nama kalian masing-masing, cepat, atau kalian mampus penasaran. Dengar, Gonggoseta, menyauti Wiro Sableng. Kami tidak dusta. Kami sama sekali tidak membunuh setan pikulan. Jika bukan kalian, lantas siapa? Juga siapa yang membunuh 3 setan darah di dalam sana? Wiro angkat bahu. Mana kami tahu, jawab. Dia memandang sebentar lagi mau tenggelam. Beri kami jalan. Sebaiknya kalian lekas mencari dan menyelidik siapa sebenarnya
pembunuh kawan-kawanmu itu, sebelum hari menjadi malam dan sebelum dia lari jauh. Tubuh si cakar iblis kelihatan semakin membungkuk ke depan. Dari mulutnya terdengar suara menggerendeng, lalu katanya, "Konggoseta, kuku-kuku jariku sudah tak sabar untuk cepat-cepat mengkermus manusia-manusia keparat ini. Kita semua sudah tahu bahwa mereka yang menamatkan riwayat 3 setan darah. Tunggu apa lagi?" Habis berkata begitu, si cakar iblis menggerendeng keras. Kedua tangannya yang berkuku panjang menyambar ke wajah Wiro Sableng. Bagai cepat-cepat Wiro Sableng melompat ke samping. Wiro maklum, walau bagaimanapun pertempuran tak dapat dihindarkan. 7 orang tokoh-tokoh silat lainnya dilihatnya telah bergerak pula. Masing-masing keluarkan senjata. Karenanya Wiro tidak sungkan-sungkan lagi. Tangan kiri menghantam ke depan ke arah cakar iblis, dan Prana tidak pula tinggal diam melainkan cabut rantai petaka bumi dan pedang Eka Sakti. Begitu serangannya luput, penuh penasaran, si cakar iblis balikkan badan dan kembali menyerang dengan jurus yang lebih hebat dari pertama tadi. Namun betapa kagetnya manusia ini ketika tubuhnya menjadi limbung disambar serangkum angin yang keluar dari pukulan tangan kiri Wiro Sableng. 2 di antaranya tokoh-tokoh silat istana itu, yakni si telinga arit sakti dan hantu hitam muka putih, berseru kaget sewaktu melihat senjata yang digenggam Wiro Sableng. "Kapak naga geni 212, seru mereka hampir bersamaan. Yang lain-lainnya tersentak kaget. Mereka belum pernah melihat senjata yang pernah menggegerkan dunia persilatan itu. Mereka cuma mendengar-dengar saja. Sungguh tak dapat dipercaya kalau hari ini mereka menyaksikan senjata mustika sakti itu berada dalam tangan seorang pemuda berambut gondrong, bertampang dogel anak-anak." Rasa heran tak percaya itu tidak berjalan lama dan berubah menjadi keterkejutan dan kemarahan yang amat sangat sewaktu kapak naga geni 212 berkiblat dan meminta korban. Si picak dari utara menjerit keras dan tubuh dengan dada mandi darah dihantam kapak sakti itu. Laksana ratusan tawon mengaum, anginnya menderu-deru, sedang dari mulut Wiro mulai terdengar suara siulan yang diselingi dengan suara tertawa aneh dan bentakan-bentakan. Suara siulan itu terdengar, maka suara tertawa aneh menyeling ini pertanda satu pertempuran besar yang dahsyat. Tubuhnya sudah lenyap ditelan kecepatan geraknya dan ditelan bayang-bayang gerakan 7 pengeroyoknya. Sekar dan Pranajaya putar senjata masing-masing dan menghadapi 3 orang pengeroyok. Sementara Wiro yang berpunggung-punggungan dengan mereka menghadapi 4 pengeroyok lainnya. 50 prajurit kerajaan mengurung dalam bentuk lingkaran. Mereka memang sudah diberitahu untuk mengambil posisi demikian dan tidak turut menyerang. "Rapatkan serangan," teriak
Gonggoseta, karena sampai 5 jurus tak satu pun yang sanggup mereka lakukan untuk membobolkan pertahanan ketiga orang pendekar itu. Dalam jurus ketujuh, harimau siluman mengurung persis macam harimau, dan dari mulutnya mengepul asap 7 warna yang mengerikan. Tutup jalan nafas, teriak Wiro memberi ingat. Sekar dan Pranajaya segera melakukan hal itu, tapi Sekar terlambat. Hidungnya keburu mengendus hawa beracun asap 7 warna itu. Tak ampun pemandangannya menjadi gelap, dan tubuhnya melosoh guntai. Di saat itu si janggut biru secepat kilat tusukkan tongkat besinya ke perut gadis itu. Terang! Bunga api memercik tusukan tongkat besi si janggut biru, terpapas ke samping karena dilanda badan pedang Eka Sakti di tangan Pranajaya. Jurus-jurus berikutnya semakin seru. 50 prajurit hampir tak sanggup melihat dengan jelas gerakan-gerakan mereka yang bertempur itu. Saking cepatnya, harimau siluman masih juga mengeluarkan asap beracunnya dari mulutnya. Penasaran sekali, Wiro Sableng berteriak, "Harimau siluman, silahkan makan asapmu sendiri." Habis berkata begitu, Wiro pukulkan tangan kirinya. Pukulan angin puyuh yang dikerahkan dengan setengah bagian tenaga dalam. Hebatnya bukan main. Asap 7 warna yang dihembuskan harimau siluman menjadi buyar berantakan untuk kemudian menyerang pemiliknya sendiri. Harimau siluman menggerung, tubuhnya jatuh duduk di tanah. Hidung dan mulut serta matanya mengeluarkan darah akibat diterpa racun asap 7 warna. Manusia ini keluarkan sebutir pil penawar racun asap 7 warna. Tapi sebelum pil itu sempat ditelannya, racun asap 7 warna sudah merambas ke jantung dan paru-parunya. Tak ampun lagi, harimau siluman menggeletak mati di tanah. Di saat yang sama, Wiro Sableng mendengar suara jeritan Pranajaya. Ketika dia menoleh, dilihatnya pemuda itu terhuyung-huyung dengan tangan terluka parah, dihantam senjata berbentuk arit di tangan si telinga Arit Sakti. "Mampuslah!" teriak telinga Arit Sakti. Aritnya menyambar ke leher Prana yang saat itu sudah tak bersenjata lagi, karena tadi telah terlepas sewaktu serang lengannya dihantam ujung arit Prana jatuhkan diri. Dia selamat, tapi sewaktu arit itu berkiblat membalik kembali, murid Empu Blorok ini tiada sanggup lagi menghindar. Si telinga arit tertawa mengekeh. Wush! Telinga Arit Sakti berseru kaget dan lompat 7 tombak ke atas. Satu sinar putih telah melabrak ke arah tubuhnya. Panasnya bukan main dan menyilaukan mata. Belum lagi dia turun ke tanah. Di sebelah sana, 11 prajurit kerajaan terdengar menjerit dan rubuh ke tanah dengan tubuh hangus tiada nyawa. "Pukulan sinar matahari!" teriak si telinga Arit Sakti. Mukanya masih pucat, yang lain-lainnya juga mendadak sontak ngeri. "Pemuda keparat, apa kau muridnya Sinto Gendeng?" bentak batu hitam muka putih. "Tanya pada penjaga neraka," jawab Wiro. Sekali kapak naga geni di tangannya berkelebat, maka terdengarlah pakai hantu hitam muka putih. Kepalanya hampir terbelah 2. Mukanya yang dicat putih kini menjadi merah ditelan noda darah. Tubuhnya angsrok saat itu juga ke tanah.
Konggoseta menerjang kalap. Golok 4 seginya yang amat besar itu membabat 4 kali berturut-turut. Sambil mengelak gesit, Wiro berteriak, "Prana, bawa Sekar dari sini. Tunggu aku di tepi telaga di luar kota raja, cepat." "Tidak mungkin, Wiro," jawab Prana. "Aku tak sanggup melakukannya. Racun Arif perempuan keparat itu telah menyesakkan nafas dan melemahkan sekujur badanku. Sekar sendiri entah masih hidup, entah tidak." Wiro kertakkan rahang. Dia melirik pada tubuh Sekar yang melingkar di tanah dan putar kapak naga geninya untuk menerabas serangan tongkat si janggut biru dan cakar maut si cakar iblis. Meski cuma melirik sekilas, namun mata Wiro Sableng yang tajam masih bisa memastikan bahwa Sekar saat itu masih bernapas. Cuma keadaannya memang kritis. Akibat telah mencium asap beracun yang dihembuskan oleh harimau siluman. Dengan tangan kirinya, Wiro cepat mengambil 2 butir pil dari balik pakaiannya. "Prana," serunya, "lekas telan pil ini dan berikan ini pada Sekar." Melihat ini, Konggoseta segera berusaha untuk menghalangi 2 butir pil yang melesat ke arah Prana. Hendak ditendangnya dengan kaki kanan, namun tangan kiri Wiro Sableng bergerak lebih cepat ke arah manusia pendek berkepala besar ini. Selarik sinar menyilaukan menyambar Konggoseta. "Pukulan sinar matahari," seru si telinga Arif Sakti. "Konggoseta, lekas lompat menghindar," memperingatkan perempuan sakti ini. Mendengar peringatan itu dan maklum akan kehebatan pukulan sinar matahari yang tadi sudah disaksikannya sendiri, Konggoseta cepat menghindar ke samping. Namun terlambat. Kaki kanannya kurang lekas ditarik pulang. Terdengar lolongan Konggoseta. Kaki kanannya itu melepuh hangus dan mengepulkan asap sewaktu dilanda pukulan sinar matahari. Tubuhnya terpelanting 3 tombak. Dikerahkannya tenaga dalamnya, dikeluarkannya sejenis obat untuk menolak luka besar dan rangsangan racun yang menjalar di kaki kanannya. Namun semua itu sia-sia. Tak satu kekuatan apapun agaknya yang sanggup mengobati kakinya yang hangus. Tak ada satu obat penawar pun yang sanggup memusnahkan pukulan racun sinar matahari. Konggoseta meraung-raung dan bergulingan di tanah. Kemudian tubuhnya tak bergerak-gerak lagi, tanda nyawanya sudah lepas. Kehebatan pukulan sinar matahari yang dilepaskan Wiro tidak saja meminta korban jiwanya Konggoseta, tapi juga seperti tadi di seberang sana terdengar lagi bagi kematian 6 orang prajurit yang tersambar pukulan sinar matahari. Keenamnya laksana daun-daun kering disambar angin keras, berpelantingan dan mati seketika juga, meski dalam keadaan tangan terluka parah. Bahkan kalau tidak hati-hati, tangannya sendiri bisa tersambar pukulan sinar matahari. Namun dengan susah payah akhirnya Pranajaya berhasil juga menyambut 2 butir pil yang dilemparkan Wiro. Obat itu segera ditelannya dan satu lagi dimasukkan dengan cepat ke dalam mulut Sekar. Melihat kematian kawan mereka yang keempat itu, semakin meluaplah Arif Sakti, Sindur Rampai, Cakar Iblis, serta si janggut biru. Keempatnya mengurung Wiro dengan cepat. Tongkat besi si janggut biru laksana taburan hujan menderu-deru
menyambar ke seluruh tubuh Wiro Sableng. Kuku-kuku jari si cakra iblis yang mengandung racun yang sangat dahsyat tiada hentinya mencari sasaran di bagian-bagian tubuh Wiro yang berbahaya. Arit di tangan si telinga Ari Sakti berkelebat cepat memapasi kian kemari, sedang Cindur Rampe tiada hentinya melepaskan pukulan ireng weliung yang mendatangkan angin dahsyat berwarna hitam dan beracun. Dan bagaimana keempat tokoh-tokoh silat utama ini tidak menjadi dibikin tambah jengkel, karena semua serangan maut mereka itu sampai 10 jurus masih belum sanggup dirubuhkan Wiro. Jangankan merubuhkan, untuk melukai sedikit saja satu bagian tubuh murid Eyang Sinto Gendeng itu pun mereka tiada sanggup. Dan lebih membuat mereka penasaran sekali ialah karena dari mulut Wiro tiada hentinya keluar suara siulan yang sekali-sekali diselingi oleh suara tertawa bernada mengejek. Pil yang diberikan oleh Wiro Sableng kepada Prana memang mengandung khasiat yang luar biasa. Obat itu Eyang Sinto Gendeng sendiri yang meramunya. Pada waktu pertempuran di jurus ke-10 berkecamuk hebat-hebatnya, maka Prana mulai merasakan keadaan tubuhnya pulih kembali. Lukanya tiada terasa sakit lagi, dan darah mengucur berhenti. Ketika dia berpaling pada Sekar, dilihatnya gadis itu membuka kedua matanya dan menggerakkan kepala. Prana, lekas tinggalkan tempat ini, bawa Sekar, berseru lagi Wiro Sableng. Prana Jaya mengambil pedang Eka Sakti yang tercampak di tanah, lalu berdiri. Apa yang dilakukannya bukanlah mengikuti ucapan Wiro, melainkan terus menyerbu ke dalam kalangan pertempuran. Pemuda tolol dan Wiro disuruh selamatkan diri malah bertempur. Prana tidak berkata apa-apa, melainkan terus babatkan pedangnya ke arah cakar iblis di sebelah kiri Wiro. Kalau sendiri tadi 4 tokoh silat istana itu tiada sanggup menghadapi Wiro, maka ditambah dengan munculnya Prana Jaya, kini keempat tokoh silat itu menjadi terdesak total. Tubuh keempatnya terbungkus sinar pedang dan sinar kapak, dan agaknya pertahanan mereka itu tak akan berjalan lebih lama. Dalam waktu singkat, pasti sekurang-kurangnya salah seorang dari mereka akan menjadi korban lagi. Tahan, hentikan pertempuran ini, teriak Cindur Rampe seraya melompat keluar dari kalangan. Sejak mula dia memang tak mau ikut-ikutan membela kematian 3 setan darah, karena antara dia dengan 3 setan darah sendiri mempunyai perselisihan yang belum terselesaikan. Namun karena tak ingin dicap pengecut, terpaksa juga Cindur Rampe pergi bersama orang yang lainnya untuk membuat perhitungan dengan Wiro dan kawan-kawannya. Apa maumu Cindur Rampe? Tanya Wiro dengan melintangkan kapak di muka dada, sementara Sekar saat itu sudah berdiri di sampingnya dengan rantai petaka bumi di tangan kanan. Antara kami dan kalian tak ada permusuhan, karenanya tak perlu pertempuran gila ini diteruskan. Wiro tertawa-tawa. Tadi pun aku sudah bilang, tapi kalian semua tidak mau dengar. Sayang, 4 orang kawan kalian sudah melayang jiwanya. Cindur Rampe berpaling pada kawan-kawannya yang memberi isyarat untuk berlalu. Si janggut biru sudah hendak mengikuti Cindur Rampe, tapi tak jadi karena saat itu terdengar bentakan si telinga Arit Sakti.
Sindur rampai, resi keparat. Apakah nyalimu sepengecut ini? Apa kau relakan begitu saja 4 kawan kita menemui kematian? Para sindur rampai menjadi merah. Perempuan edan, balasnya membentak. Jangan bicara seenak perutmu. Kalau kau dan lain-lainnya mau meneruskan pertempuran ini, silakan kalian mencari mampus. Sindur rampai langkahkan kedua kakinya. Kalau begitu, biar kau yang mampus lebih dahulu, pengecut, teriak telinga Arit Sakti. Dan perempuan ini segera melabrak sindur rampai. Kedua orang itu pun terlibatlah dalam satu pertempuran seru. Wiro tertawa mengekeh. Dia berpaling pada Prana dan Sekar. Kawan-kawan, mari kita tinggalkan tempat ini, katanya. Biar saja mereka baku hantam satu sama lain. Kalian tak akan berlalu dari sini, tikus-tikus keparat. Wiro putar kepala. Yang membentak adalah si cakar iblis. Tubuhnya merunduk, kedua tangannya berkuku-kuku panjang diulurkan ke depan. Di sampingnya si janggut biru berdiri dengan hati bimbang. Apakah akan berlalu dari situ atau meneruskan lagi pertempuran? Cakar iblis menggerung dahsyat. 10 kuku jari tangannya mengeluarkan sinar hitam. Sedetik kemudian 10 sinar hitam itu mencurah ke arah Wiro. Wiro sabutkan kapak naga geni ke depan. 10 larikan sinar hitam buyar. Tapi di lain kejapan 10 kuku-kuku dari si cakar iblis tahu-tahu sudah berada di depan wajah Wiro. Wiro Sableng terkejut sekali dan menyurut ke belakang. 10 kuku hitam itu memburu laksana kilat dan terdengar kekeh si cakar iblis. Kau tak akan bisa selamatkan jiwamu dari jurus 10 ular berbisa berebut buah ini, katanya. Wiro memaki dia melompat ke belakang, tapi secepat lompatannya itu, begitu pula cepatnya 10 kuku itu memburunya lagi. Mampuslah, teriak si cakar iblis, dan kedua tangannya laksana kilat menggapai ke wajah Wiro. Terdengar satu jeritan. Wiro usap parasnya dan memperhatikan bagaimana si cakar iblis berdiri terhuyung-huyung. Kedua lengannya terpapas buntung dilanda mata kapak di tangan Wiro. Dalam satu jurus serangan balasan yang amat luar biasa hebatnya, darah memancur dari kedua pergelangan tangan si cakar iblis. Sekalipun kau menang, jiwamu tak akan aman. Aku akan mampus dan akan jadi setan. Akan mencekik batang lehermu. Sialan, sudah mau mati, masih omong besar, damprat Wiro Sableng. Sekali kaki kanannya bergerak, maka mentelah si cakar iblis. Wiro berpaling pada si janggut biru. Bagaimana? Mau coba-coba rasakan mampus? Tanya Wiro pula. Si janggut biru meludah ke tanah tanpa berkata apa-apa. Segera ditinggalkannya tempat itu. Wiro memandang pada si telinga Arit yang tengah bertempur hebat dengan sindur rampai. Bertempurlah terus sampai salah seorang dari kalian mampus, seru Wiro. Lalu dengan cepat bersama Sekar dan Prana, dia berlari dari situ. Tak satu prajurit kerajaan pun yang berani dan bernyali menghalangi mereka. Sementara itu, si telinga Arit dan Arit Sakti berteriak keras, "Sindur rampai, hentikan pertempuran ini. Kita harus kejar ketiga bangsat itu." Sindur rampai melompat mundur.
Aku masih mau hidup, Arit Sakti, kata Cindur Rampai pula. Kalau kau mau mengejar mereka, silahkan. Cindur Rampai berkelebat meninggalkan tempat itu. Si telinga Arit Sakti memaki habis-habisan bila dia tinggal seorang diri dan menyaksikan 5 mayat kawan-kawannya yang menggeletak mati di halaman gedung itu. Diam-diam dia pun merasa kejut dan menyadari bahwa seorang diri tak akan ada gunanya dia mengejar ketiga manusia itu. Akhirnya perempuan sakti ini berkelebat dan lenyap ke jurusan timur. Waktu mereka menghentikan lari masing-masing, ketiganya telah berada jauh di luar kota raja. Mereka saling pandang dan Wiro membuka pembicaraan dengan senyum di bibir. Sobat-sobat, kemana kita sekarang? Sekar tidak memberikan jawaban. Pranajaya memperhatikan paras gadis ini sebentar, lalu berkata, aku akan terus ke timur, ke Pulau Seribu Maut, mencari cambuk api angin milik guruku yang telah dilarikan oleh Bagaspati. Wiro manggut-manggut. Dia merenung sejenak lalu berkata, Pulau Seribu Maut, cambuk api angin, Bagaspati, nama-nama yang hebat. Perjalananmu ke ujung Jawa Timur pasti merupakan suatu hal yang menarik. Saudara Prana, kau keberatan bila aku ikut bersamamu? Pranajaya berseru gembira. Memang itu yang aku harapkan, Wiro. Jalan jauh banyak dilihat, kawan seiring sukar didapat. Wiro Sableng tertawa. Bagaimana dengan kau, Sekar? Tanya murid yang sintau gendeng itu. Prana memandang lekat-lekat pada gadis itu. Di balik pandangannya itu tersembunyi suatu perasaan kecemasan, dan perasaan itu semakin jelas kelihatan sewaktu Wiro berkata, kau mesti kembali ke tempat gurumu. Tapi si gadis justru gelengkan kepala. Aku ikut bersamamu, bersama kalian, kata Sekar. Wiro Sableng kerenyitkan keningnya. Pengalamanmu di kota raja kurasa cukup memberikan gambaran bagaimana penuhnya dunia ini dengan 1001 macam bahaya dan kejahatan. Perjalanan ke Pulau Seribu Maut pasti lebih berbahaya dari pengalamanmu di kota raja. Apakah kau terlalu menganggap aku ini orang perempuan bangsa Kursati yang takut segala macam bahaya? Tukas Sekar. Wiro berpaling pada Pranajaya yang sampai saat itu masih memandang pada Sekar. Dia memang pintar omong, kata Wirobilo. Adatnya keras, maunya dia mesti maunya juga. Urusan laki-laki mau disamakan dengan urusan perempuan. Sudah, potong Sekar. Seraya membalikkan badan memunggungi kedua pemuda itu. Wiro Sableng tertawa dan garuk-garuk kepalanya. Yang aku khawatirkan, kata Wiro pula, kalau gurumu kelak akan salah sangka dan menduga kami yang menjebloskan kau ke dalam persoalan rumit penuh bahaya ini. Soal guruku itu soalku dengan beliau. Yang penting sekarang kita sama-sama pergi ke Pulau Seribu Maut. Apa aku sebagai orang persilatan tidak boleh mencari pengalaman? Tentu saja boleh, sahut Wiro. Sementara Pranajaya sampai saat itu tak sepatah pun membuka mulut selain memandang seperti tadi pada Sekar. Tapi sekarang belum saatnya, menyambungi Wiro. Kau tak berhak melarangku, Wiro. Siapapun tak berhak melarang kemana aku mau pergi. Susah, ujar Wiro Sableng. Bagaimana, Prana? Kita ajak dia. Pranajaya angkat bahu. Terserah padamu, Wiro. Wiro Sableng tarik dan hembuskan nafas panjang. Baik, Sekar, kau boleh ikut bersama kami. Tapi ingat,
Kalau terjadi apa-apa dengan kau dan kami tak sanggup menolongmu, jangan kelak menyesalkan kami berdua. Maka tak lama kemudian ketiga orang itu pun kelihatan berkelebat, dan dengan mengeluarkan ilmu lari masing-masing, mereka tinggalkan tempat itu dengan sangat cepat. Malam itu malam yang ketiga bagi rombongan yang terdiri dari 3 orang itu dalam perjalanan mereka menuju Pulau Seribu Maut di ujung timur Pulau Jawa. Mereka berhenti di sebuah anak sungai berair jernih. Langit bersih kebiruan, bintang-bintang bertaburan, dan bulan sabit memperindah suasana malam yang sejuk itu. Pranajaya memasukkan 4 potong kayu kering ke dalam api unggun, lalu melangkah perlahan ke tepi sungai. Dilihatnya gadis itu duduk di sebuah batu besar, tengah melamun seorang diri. Prana datang mendekat. Untuk beberapa lamanya, tidak satu pun dari mereka yang bicara. Si pemuda memandang ke langit lepas. Dia mendapat bahan untuk membuka pembicaraan. Bagus betul malam yang sekali ini. Sekar memandang ke atas, memperhatikan bulan sabit dan bintang-bintang yang bertaburan, lalu menganggukkan kepalanya. Wira belum kembali, tanya gadis itu. Belum, sahut Prana. Hatinya menciut. Sekar lebih banyak memperhatikan orang lain yang tak ada di situ daripada kehadiran dirinya di sampingnya di atas batu itu. Dan Prana sendiri tidak tahu kemana pula Wira pergi. 2 malam yang lalu pun pemuda itu selalu pergi tanpa memberitahu kemana. Seakan-akan kepergian itu merupakan hal yang disengaja. Pranajaya berdeham beberapa kali untuk menghilangkan sekatan yang menyesakkan lehernya. Dipandanginya paras jelita Sekar dari samping. Betapa indahnya paras itu dipandang di bawah naungan malam yang disinari bulan sabit dan bintang gemintang. Kau masih belum memberikan jawaban apa-apa atas ucapanku malam pertama yang lalu, Sekar, berkata Pranajaya. Suaranya kali ini tiada bernada, ditelan sendiri oleh gemetar suaranya itu. Sekar memandang ke hulu sungai lalu menundukkan kepalanya. Apakah tak akan pernah ada balasan? Tanya Pranajaya. Si gadis memandang lagi ke hulu sungai lalu membuka mulut. Dalam perjalanan ini bukan persoalan cinta yang mesti dipikirkan Prana. Suara Sekar perlahan, hampir seperti berbisik, namun begitu mengiang telinga Pranajaya, kedengarannya paras pemuda ini membeku merah. Ditundukkannya kepalanya. Kurasa bukan di situ sesungguhnya dasar jawabanmu, Sekar, ujar pemuda itu pula. Lalu, kau mencintai dia? Tanya Prana seberani mungkin. Dia siapa? Tak usah berpura-pura. Sekar memandang pemuda itu sebentar. Maksudmu Wira? Tanyanya. Si pemuda anggukkan kepala. Sekar tertawa. Suara tertawamu aneh, Sekar, bisik Pranajaya, seolah-olah membenarkan pertanyaanku tadi. Sekar diam. Aku memang bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Wiro. Kau tak usah cemburu, Prana. Terus terang saja, dalam persoalan ini aku cemburu padanya. Aku iri, kata Pranajaya dengan hati laki-laki. Tapi kecemburuan dan iri hatiku itu tidak menyebabkan aku menjadi buta atau lupa diri, atau mempunyai maksud yang buruk-buruk terhadap kalian berdua. Aku cemburu dan iri pada Wiro, tapi aku menghormati dan menghargainya.
sebagai seorang sahabat, sebagai seorang manusia kepada siapa aku berutang budi serta nyawa. Bahkan lebih dari itu, aku menganggap Wiro bukan orang lain, tapi sudah sebagai saudara kandung sendiri. Sekar masih diam dan Pranajaya meneruskan ucapan-ucapannya. Aku menyadari kenyataan Sekar, kenyataan bahwa aku bukan apa-apa jika dibandingkan dengan dia. Ilmunya tinggi, parasnya gagah, dan jasmaninya tidak mempunyai cacat apa-apa. Yang lebih utama, dia adalah seorang laki-laki berhati jantan, luhur, dan kudus. Jika kau mau berterus terang Sekar, aku tak akan membuka-buka lagi persoalan ini. Aku akan lebih bahagia dan bangga jika kalian bisa hidup berdua dan berbahagia. Antara aku dan Wiro tak ada hubungan apa-apa, Prana, memotong Sekar. Tak sepantasnya kau bicara sampai sejauh itu. Pranajaya memandang ke langit. Di atasnya diperhatikannya bulan sabit, dan dia berkata, mungkin, tapi kau tak bisa menipu dirimu sendiri sekarang. Kau tak bisa mendustai kata hatimu. Kau mencintai dia. Sekar tundukkan kepalanya, memperhatikan jari-jari kakinya yang mungil bagus. Aku tak ingin membicarakan persoalan ini lebih lanjut, Prana. Jadi tak ada jawaban darimu. Tak ada jawaban berarti suatu penolakan sekarang. Sepi menyelang. Pranajaya menunggu sampai beberapa lamanya. Dipandanginya para Sekar seketika. Dan bila tak ada juga jawaban dari gadis itu, maka Prana memutar tubuh dan perlahan-lahan meninggalkan tempat itu.